Apa kabar hari ini? Senang rasanya saya bisa bercerita untuk teman-teman. Kali ini saya akan bercerita dengan judul Terjadinya Kedung Bolong. Cerita ini saya ambil dari buku antologi cerita rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditulis oleh Bapak Danupriyo Prabowo, penerbit Pustaka Pelajar tahun 2008. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang bernama Pak Kromo dan Mbok Kromo. Mereka tinggal di Desa Sampang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski mereka hidup sederhana, tetapi mereka bahagia dan senang menolong orang lain. Sayang, kebahagiaan mereka belum lengkap karena belum memiliki anak. Berkat kesabarannya, akhirnya Mbok Kromo mulai mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oe, oh, oh, oe, oe, oe. Tang gintung, cak bagus bagus dewe, nang ning ning nang ning ning nang nung. Tak lela 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 ledung, anakku sing bagus rupane. Tak amban nganggo jarek kawung, cep menengo aja pijer nangis. Pak, lihat anak kita. Anak kita sangat tampan ya Pak nih, kata Mbok Kromo sambil menunjukkan bayinya. Wow, lah siapa dulu bapaknya? Anak ini kuberi nama Sidowaya karena kelahirannya memang sudah kita nanti-nantikan. Sebuah nama yang bagus Pak. Semoga anak ini membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sekarang tidur yang anteng ya Ngger, kata Mbok Kromo sambil meletakkan bayinya. Teman-teman, Sidowaya kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang sehat, cerdas, dengan budi bahasa yang baik, serta patuh dan taat kepada orang tuanya. Selain itu, Sidowaya selalu memandikan kerbaunya di sebuah kedung. Oh ya teman-teman, kedung adalah sumber mata air. Di desanya, kedung itu adalah sumber mata air satu-satunya yang sangat dijaga oleh warganya. Namun, tak lama kemudian, kedung yang berair jernih itu menjadi keruh dan mengering. Peristiwa itu membuat warga desanya sakit dan meninggal. Setiap hari, satu persatu warganya sakit dan meninggal. Ternyata teman-teman, memang benar ada salah satu warga yang sengaja melanggar aturan itu. Setelah diadakan musyawarah, diputuskan bahwa sesepuh desalah yang akan bertapa di pertapaan Tumpeng selama 7 hari 7 malam. Ia meminta petunjuk kepada Sang Kuasa. Pada hari terakhir bertapa, sesepuh desa
memperoleh wisik atau petunjuk yang isinya, jika ingin desa pulih kembali, ia harus mengorbankan seorang anak laki-laki yang berbudi pekerti baik. Tiba-tiba Sidowaya datang mengajukan diri. Bapak sesepuh, aku bersedia mengorbankan diriku demi menyelamatkan desa kita dari Pak Gebluk. Itu pun kalau aku layak menjadi korban. Kabar tentang pengorbanan Sidowaya ini kemudian didengar oleh orang tuanya. Pak Kromo dan Mbok Kromo sangat terkejut. Mengapa harus engkau, anakku? Mengapa? Apakah engkau tidak sayang kepada Simbok dan bapakmu? Kata Mbok Kromo disertai tangis. Justru karena rasa sayangku kepada Simbok, bapak, dan semuanya, barangkali akulah yang dikodratkan untuk melakukan hal ini. Simbok, bapak harus ikhlas. Tiba Seingatnya aja, lanjut. Seingatnya. Nah teman-teman, demikian cerita tentang Kedung Bolong. Pesan yang dapat diambil dari cerita tadi adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan berani berkorban demi kepentingan umum. Salam literasi, salam anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, apa kabar hari ini? Senang rasanya saya bisa bercerita untuk teman-teman. Kali ini saya akan bercerita dengan judul Terjadinya Kedung Bolong. Cerita ini saya ambil dari buku antologi Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditulis oleh Bapak Danu Priyo Prabowo, penerbit Pustaka Pelajar tahun 2008. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang bernama Pak Kromo dan Mbok Kromo. Mereka tinggal di Desa Sampang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun mereka hidup sederhana, tetapi mereka bahagia dan senang menolong orang lain. Sayang, kebahagiaan mereka belum lengkap karena belum memiliki anak. Berkat kesabarannya, tak lama kemudian Mbok Kromo mulai mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Oe, 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 oe. Tang kintung, cah bagus dewe, nang ning nang nong, nang ning nang nong. Tak lela ledo, anakku sing bagus rupane. Tak emban nganggo jare pijer nangis. Pak, lihat anak kita.
anak kita sangat tampan ya Pak Ne, kata Mbok Kromo sambil menunjukkan bayinya. Oh, lah siapa dulu bapaknya? Anak ini kuberi nama Sidowayah karena kelahirannya memang sudah kita nanti-nantikan, kata Pak Kromo kepada istrinya. Sebuah nama yang bagus Pak. Semoga anak ini membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sekarang tidur yang anteng ya Ger, kata Mbok Kromo sambil meletakkan bayinya. Teman-teman, Sidowayah kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang sehat, cerdas, dengan budi bahasa yang baik, serta patuh dan taat kepada orang tuanya. Selain itu, Sidowayah selalu memandikan kerbaunya di sebuah kedung. Oh ya teman-teman, kedung adalah sumber mata air. Di desanya, kedung itu adalah sumber mata air satu-satunya yang sangat dijaga oleh warganya. Namun, tak berapa lama, kedung yang berair jernih itu menjadi keruh dan mengering. Peristiwa itu membuat warga desa kesusahan. Kesusahan semakin bertambah tak kalah datang musibah yang disebut pagebluk. Setiap hari satu persatu warga desanya sakit dan meninggal. Ternyata teman-teman, memang benar ada salah satu warga yang sengaja melanggar aturan itu. Setelah diadakan musyawarah, diputuskan bahwa sesepuh desalah yang akan bertapa di pertapaan Tumpeng selama 7 hari 7 malam. Ia meminta petunjuk kepada Sang Kuasa. Pada hari terakhir bertapa, sesepuh desa mendapatkan wisik atau petunjuk yang berisi jika desa ingin pulih kembali, ia harus mengorbankan seorang anak laki-laki yang berbudi pekerti baik. Setelah mendapatkan wisik, sesepuh desa lalu menyampaikan kepada para warga. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Semua warga membisu. Tak ada seorang warga pun yang bersedia menyerahkan anak laki-lakinya untuk dijadikan tumbal. Tiba-tiba Sidowayah datang mengajukan diri. Bobo sesepuh, aku bersedia mengorbankan diriku demi menyelamatkan desa ini dari pagebluk. Itu pun kalau aku layak menjadi korban. Tidak ada cacat celah dari dirimu, Ger. Engkau adalah anak laki-laki yang berbudi pekerti baik. Namun, bagaimana dengan orang tuamu, Mbok Kromo dan Pak Kromo? Kabar tentang pengorbanan Sidowayah ini kemudian didengar oleh orang tuanya. Mbok Kromo dan Pak Kromo sangat terkejut. Mengapa harus engkau, anakku? Mengapa? Apakah engkau tidak sayang kepada Simbok dan bapakmu? Tanya Mbok Kromo disertai tangis. Justru karena rasa sayangku kepada Simbok, bapak, dan semuanya, barangkali akulah yang dikodratkan untuk melakukan hal ini. Simbok bapak harus ikhlas. Sungguh mulia hatimu, Ger. Simbok relakan dirimu demi menyelamatkan desa ini. Simbok ikhlas, ikhlas.
Tuhan besertaimu anakku. Akhirnya teman-teman, Mbak Rohmo dan Pak Rohmo merelakan Sidowayah untuk dijadikan korban. Waktu yang ditentukan pun tiba. Sidowayah pergi ke tepian kedung yang telah kering itu. Tiba-tiba kedung itu mengeluarkan sepercik air. Dengan tenang, Sidowayah pergi ke tengah kedung. Lalu, apa yang terjadi teman-teman? Air tersibak membentuk lingkaran seperti terowongan bolong. Begitu Sidowayah sampai di tengah, air memenuhi kedung dan Sidowayah pun lenyap. Teman-teman, demikian cerita tentang kedung bolong. Pesan yang dapat diambil dari cerita tadi adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua serta berani berkorban demi kepentingan umum. Salam literasi, salam anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dengan judul Walad Kiai Bintulu Aji. Cerita ini saya ambil dari buku antologi cerita rakyat Gunung Kidul tahun yang ditulis oleh M. Hariwijaya, penerbit Elmatera pada tahun 2021. Dikisahkan Ki Ageng Giring menguasai tanah yang luas di Padukuhan Sajo, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Pada tanahnya yang luas itu, ia mempercayakan seorang abdi yang bernama Kiai Bintulu Aji. Kiai Bintulu Aji sedang bercengkrama dengan burung-burung kesayangannya. Burung-burungku yang cantik, suara kalian sangat merdu. Apa kiranya yang membuat kalian gembira? Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Kula nuwun, permisi. Monggo, silakan masuk. Oh, Ki Ageng rupanya yang datang. Monggo, sebentar, tunggu sebentar. Silakan duduk, tunggu sebentar. Nyai, tolong buatkan teh ya, ini soalnya ada tamu. Pahit apa manis, Kiai? Sahut istrinya dari dapur. Ya tentu manis dan panas toh Nyai, toh Kiai. Ini Ki Ageng yang datang.
Tak lama kemudian istrinya datang membawa nampan berisi minuman dan piring berisi kudapan. Sini, taruh di meja sini. Monggo Ki Ageng diminum mumpung masih panas. Mereka lalu berbincang-bincang sambil minum teh. Demikian cerita tentang Walad Kiai Bintulu Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dengan judul Walad Kiai Bintulu Aji. Cerita ini saya ambil dari buku antologi cerita rakyat Gunung Kidul yang ditulis oleh M. Hariwijaya, penerbit Elmatera tahun 2021. Dikisahkan Ki Ageng Giring menguasai tanah yang luas di Padukuhan Soto, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Pada tanahnya yang luas itu, ia mempercayakan kepada seorang abdi yang bernama Kiai Bintulu Aji. Pagi itu, Kiai Bintulu Aji sedang bercengkerama dengan burung-burung kesayangannya. Kugeru, kugeru, burung-burungku yang cantik, suara kalian sangat merdu. Apa kiranya yang membuat kalian gembira? Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ulun, permisi. Monggo, sebentar, tunggu sebentar. Oh, Ki Ageng rupanya yang datang. Monggo, silakan masuk. Terima kasih yang saudara. Monggo, silakan duduk. Tunggu sebentar. Nyai, tolong buatkan teh ya. Ini ada tamu. Baik, apa manis Kiai? Ya tentu manis dan panas toh Nyai. Ini Ki Ageng Giring yang datang. Tak lama kemudian istrinya membawa nampan yang berisi minuman dan piring berisi kudapan. Sini, taruh di meja sini. Monggo Ki Ageng diminum mumpung masih panas. Seger tenan. Apa teman-teman ada yang mau juga? Biar saya pesen ke. Monggo dicicipi juga Ki Ageng. Ini ada gatot, getuk dan pisang goreng. Terima kasih yang suguhannya cocok sekali. Mereka berdua lalu berbincang-bincang sambil minum teh. Oh iya teman-teman, Ki Ageng Giring selalu menyebut Kiai Bintulu Aji dengan sebutan Eyang yang artinya kakek. Ada apa gerangan datang ke gubuk ini?
Begini Eyang, maksud kedatanganku ini saya mendapat perintah dari Kajeng Sunan Kalijaga untuk menanam sabut kelapa ini. Saya yakin dan percaya yang mampu menolong saya untuk menanam sabut kelapa ini. Baik, Ki Ageng, saya akan usahakan. Semoga Tuhan memberikan kemudahan. Sungguh. Kemudian setelah dirasa cukup, Ki Ageng Giring pun mohon diri untuk kembali ke desa Giring. Sebuah amanah yang tidak ringan. Saya harus menanam sabut kelapa yang artinya sepet pahit prihatin. Baiklah, saya akan melakukan tirakat memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian Kiai Bintulu Aji melakukan tirakat atau memohon petunjuk. Kemudian Kiai Bintulu Aji melakukan tirakat selama 41 hari. Dedek tidem prabawaning ratri sasradharatan memanise prapteng srinata daru siniwaka sanjaning dase. Pada malam akhir ke-41, Kiai Bintulu Aji mendapat petunjuk. Kemudian keesokan harinya, Kiai Bintulu Aji segera bergegas menuju ke kebun kelapa untuk menanam sabut itu. Hari berganti hari, minggu pun berganti minggu, minggu pun berganti minggu, bulan pun berganti bulan. Dengan tekun dan telaten, Kiai Bintulu Aji merawat tanamannya yang mulai bertunas. Tahun pun berganti tahun. Pada tahun ke-7 semua pohon itu menjulang tinggi, dan pada akhir malam ke-7 semua pohon kelapa itu terlihat berbuah. Siang itu Ki Ageng Giring datang ke kebun kelapa tempat sabut itu ditanam, dan untuk melihat hasil pekerjaan Kiai Bintulu. Saat di tengah-tengah kebun, Ki Ageng Giring pun terkejut karena melihat satu pohon yang selama ini tidak pernah berbuah, tapi siang itu terlihat berbuah. Wow, apa aku tidak salah lihat? Sepertinya buah kelapa. Ya, itu benar, buah kelapa. Buah kelapa yang lucu. Tanpa menunggu lama, kemudian Ki Ageng Giring pun memanjat pohon kelapa yang kelapa muda yang berisi wahyu gagak emrit. Nah, demikianlah teman-teman cerita Walat Kiai Bintulu Aji. Cerita yang pesan yang dapat kita ambil adalah kita harus menghargai jerih payah dan pengorbanan orang lain. Salam literasi, salam anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati,
Kiai dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dengan judul Walad Kiai Bintulu Aji. Cerita ini saya ambil dari buku antologi cerita rakyat Gunung Kidul yang ditulis oleh M. Hariwijaya, penerbit Elmatera, tahun 2021. Dikisahkan Ki Ageng Giring menguasai tanah yang luas di Padukuhan Sada, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Pada tanah yang luas itu, ia mempercayakan kepada seorang abdi bernama Kiai Bintulu Aji. Pagi itu, Kiai Bintulu Aji sedang bercengkrama dengan burung-burung kesayangannya. Burung-burungku yang cantik, suara kalian sangat merdu. Apa kiranya yang membuat kalian gembira? Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu. Kula nuwun, permisi. Mangga, sebentar saya buka pintu dulu. Oh, Ki Ageng rupanya yang datang. Mangga, silakan masuk Ki Ageng. Terima kasih ya, sahut sang tamu. Silakan duduk, tunggu sebentar. Nyai, tolong buatkan teh ya. Ini ada tamu. Baik, pahit atau manis Kiai? Ya tentu yang manis dan panas toh Nyai. Ini Ki Ageng yang datang. Tak lama kemudian istrinya datang membawa nampan berisi minuman dan piring berisi kudapan. Sini, taruh di meja sini. Monggo silakan diminum Ki Ageng, mumpung masih panas. Seger tenan. Ini juga ada gatot, getuk, dan pisang goreng. Monggo silakan dicicipi Ki Ageng, hasil kebun kami. Terima kasih ya, sungguh cocok sekali. Mereka berdua lalu berbincang-bincang sambil meminum teh. Oh iya teman-teman, Ki Ageng Giring selalu menyebut Kiai Bintulu Aji dengan sebutan Eyang, yang artinya kakek. Ada apa gerangan Ki Ageng sampai datang ke gubuk ini? Begini Eyang, maksud kedatanganku ini, aku ingin meminta bantuan Eyang. Bantuan apa Ki Ageng? Saya mendapat perintah dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menanam sabut kelapa ini, kata Ki Ageng sambil menyerahkan sabut kelapa itu kepada Kiai Bintulu Aji. Saya yakin dan percaya Eyang mampu menolong saya. Baik Ki Ageng, akan saya usahakan. Semoga Tuhan memberikan kemudahan. Setelah dirasa cukup, Ki Ageng pun mohon diri kembali ke desa Giring. Sebuah amanah yang tidak ringan. Saya harus menanam sabut kelapa sebat, yang artinya pahit prihatin. Baiklah, saya akan melakukan laku tirakat, memohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, Ki Ageng Giring melakukan laku tirakat selama 14
Ki Ageng Kyai Bintulu Aji mendapat petunjuk. Keesokan harinya ia bergegas pergi ke kebun kelapa untuk menanam sabut itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun berganti bulan. Dengan tekun dan telaten, Ki Ageng Giring merawat tanamannya yang mulai bertunas. Tahun pun berganti tahun. Pohon kelapa itu mulai tumbuh menjulang tinggi. Dan pada tahun ke-7 pohon kelapa itu mulai berbuah. Siang itu Ki Ageng Giring datang ke kebun kelapa untuk melihat hasil pekerjaan Kyai Bintulu Aji. Saat berada di tengah-tengah kebun kelapa, Ki Ageng Giring kaget dan heran karena melihat satu pohon kelapa yang selama ini tidak mau berbuah, tetapi siang itu terlihat berbuah. Wow, apa itu? Apa aku tidak salah lihat? Yah, benar, itu memang buah kelapa. Buah kelapa yang sangat lucu. Tanpa menunggu lama, Ki Ageng Giring memanjat dan memetik buah kelapa itu untuk dibawa pulang. Tak lama setelah kepergian Ki Ageng Giring, Kyai Bintulu Aji datang ke kebun kelapa itu untuk ia pun kaget melihat buah kelapanya yang hilang. Teman-teman, Ki Ageng Giring sangat sedih sekali karena merasa selama ini perjuangan dan pengorbanannya tidak dihargai oleh Ki Ageng Giring. Saking pegelnya hati Kyai Bintulu Aji, ia berucap, apapun cita-cita Ki Ageng tidak bakal terkabul, mesti ibarat nasi tinggal melahap. Ternyata teman-teman, keluh kesah Kyai Bintulu Aji dicatat langit, kegelisahannya didengar malaikat. Air degan Gagak Emprit yang ditaruh di dapur secara tidak sengaja diminum dan diserobot oleh Ki Pemanah yang datang dari jauh dan kehausan. Ki Ageng Giring pun istighfar sambil menangis dalam hati meminta bagian wahyu Gagak Emprit yang sudah menyatu ke dalam tubuh Ki Pemanah, adik seperguruannya. Nah teman-teman, demikianlah cerita tentang Walad Kyai Bintulu Aji. Dari cerita tersebut, amanat yang dapat kita ambil adalah kita harus selalu menghargai jerah payah dan pengorbanan orang lain. Semoga bermanfaat. Salam literasi, salam anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, apa kabar hari ini? Senang rasanya saya bisa bercerita untuk teman-teman. Kali ini saya akan bercerita dengan judul Terjadinya Kedung Bolong. Cerita ini saya ambil dari buku antologi Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditulis oleh Bapak Danu Priyo Prabowo, penerbit Pustaka Pelajar tahun 2008. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang bernama Pak Kromo dan Mbak Kromo. Mereka tinggal di Desa Sampang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun mereka hidup sederhana, tetapi mereka bahagia dan senang menolong orang lain. Sayang, kebahagiaan mereka belum lengkap karena belum memiliki anak. Berkat kesabarannya, tak lama kemudian Mbok Kromo mulai mengambil
ning nang nung nanging ning nang nung tak lela 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 ledo anakku sing bagus rupane tak emban nganggo jare kawung cep menengo aja pijer nangis. Pak, lihat anak kita sangat tampan ya Pak nih, kata Mbok Kromo sambil menunjukkan bayinya. Wow, lah siapa dulu bapaknya? Anak ini kuberi nama Sidowayah karena kelahirannya memang sudah kita nanti-nantikan, kata Pak Kromo kepada istrinya. Sebuah nama yang bagus Pak, semoga anak ini membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua ya Pak. Sekarang tidur yang anteng ya Nger, kata Mbok Kromo sambil meletakkan bayinya. Teman-teman, Sidowayah kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang sehat, cerdas, dengan budi bahasa yang baik, serta patuh dan taat kepada orang tuanya. Selain itu, Sidowayah selalu memandikan kerbaunya di sebuah kedung. Oh ya teman-teman, kedung adalah sumber mata air. Di desanya, kedung itu adalah sumber mata air satu-satunya yang sangat dijaga oleh warganya. Tak lama kemudian, kedung yang berair jernih itu menjadi keruh dan mengering. Peristiwa itu membuat warga desa kesusahan semakin bertambah tak kalah datang musibah yang disebut pagebluk. Setiap hari satu persatu warga desanya sakit dan meninggal. Ternyata teman-teman, ada salah satu warga yang sengaja melanggar aturan itu. Setelah diadakan musyawarah, diputuskan bahwa sesepuh desalah yang akan bertapa di pertapaan tumpeng selama 7 hari 7 malam. Ia meminta petunjuk kepada sang kuasa. Pada hari terakhir bertapa, sesepuh desa memperoleh fisik atau petunjuk yang isinya jika desa ingin pulih kembali, ia harus mengorbankan seorang anak laki-laki yang berbudi pekerti baik. Setelah mendapatkan fisik, sesepuh desa lalu menyampaikan kepada para warga. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Semua warga membisu. Tak ada seorang warga pun yang bersedia menyerahkan anak laki-lakinya untuk dijadikan tumbal. Tiba-tiba, Sidowayah datang mengajukan diri. Bobo sesepuh, aku bersedia mengorbankan diriku demi menyelamatkan desa ini dari pagebluk. Itu pun kalau aku layak menjadi korban. Tak ada cacat celah dari dirimu, Ger. Engkau adalah anak laki-laki yang berbudi pekerti baik. Namun, bagaimana dengan orang tuamu, Mbok Kromo dan Pak Kromo? Kabar tentang Sidowayah ini kemudian didengar oleh orang tuanya. Mbok Kromo dan Pak Kromo sangat terkejut. Mengapa harus engkau, anakku? Mengapa? Apakah engkau tidak sayang kepada Simbok dan bapakmu? Justru karena rasa sayangku kepada Simbok, bapak, dan semuanya, barangkali akulah yang dikodratkan untuk melakukan hal ini. Sungguh mulia hatimu, Ger. Simbok relakan dirimu demi menyelamatkan desa kita dari bencana.
Simba ikhlas, ikhlas. Tuhan bersertaimu anakku. Akhirnya teman-teman, Mbok Kromo dan Pak Kromo merelakan Sidowaya untuk dijadikan korban. Waktu yang ditentukan pun tiba. Sidowaya pergi ke tepian kedung untuk teman. Air tersimbak membentuk lingkaran seperti terowongan kolong. Begitu Sidowaya sampai di tengah, air memenuhi kedung dan Sidowaya pun lenyap. Teman-teman, sejak saat itu musibah yang menimpa desa Sampang pun lenyap dan desa itu kembali tentram. Kedung itu pun diberi nama Kedung Bolong. Nah teman-teman, demikian cerita tentang Kedung Bolong. Pesan yang dapat diambil dari cerita tadi adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan berani berkorban untuk kepentingan umum. Salam literasi, salam anak Indonesia. Wassalam.